Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Wahyudi dengan NIM nomor induk mahasiswa 1905 10 128. Sekarang kita bertemu lagi pada topik yang ke-13 ini di mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D, Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh, dosen pembimbing Bapak Arif Rahman SH.MH. Yang saya bahas kali ini mengenai materi asuransi rangkap dan reasuransi atau asuransi ulang. Jadi, gunanya mempelajari materi ini agar kita mampu menjelaskan apa itu asuransi rangkap, apa itu asuransi ulang atau reasuransi, dan manfaat perjanjian dari reasuransi yang terdiri dari dua manfaat. Yang pertama, reasuransi meringankan beban penanggung, dan manfaat yang kedua, reasuransi penyalur dan penyebar resiko. Berikut sinopsis saya terkait topik ke-13 mengenai asuransi rangkap dan reasuransi untuk memenuhi kewajiban tugas dari mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D. Dalam materi topik ke-13 ini, materinya yaitu ada asuransi rangkap, di mana kita harus mengetahui dan menjelaskan apa yang dimaksud dari asuransi rangkap itu sendiri. Yang kedua, ada reasuransi atau nama lainnya yang kita kenal bahasa Indonesianya yaitu asuransi ulang. Sama halnya pada materi yang poin pertama tadi. Jadi kita sama-sama dituntut untuk memahami dan mendalami apa yang dimaksud dari reasuransi ulang itu sendiri. Selanjutnya pada materi topik ke-13 ini kita harus memahami dan mendalami, termasuk khususnya diri saya sendiri, manfaat dari perjanjian reasuransi di dalam reasuransi dan asuransi rangkap, di mana manfaat dari perjanjian reasuransi itu terdiri dari dua. Yang pertama, manfaatnya yaitu reasuransi meringankan beban penanggung, dan manfaat yang kedua yang terakhir, reasuransi penyalur dan penyebar resiko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam dan lebih rinci terkait sinopsis pada topik ke-13 ini mengenai asuransi rangkap dan asuransi ulang serta manfaat dari reasuransi itu tersendiri. Yang pertama, pengertian asuransi rangkap. Asuransi rangkap pada dasarnya merupakan asuransi yang terjadi apabila diadakan beberapa asuransi pada sebuah objek, resiko maupun waktu yang sama. Asuransi rangkap di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada dasarnya dapat dilarang dan dapat diperbolehkan. Jadi ada dua. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu asuransi rangkap boleh dilarang, boleh diperbolehkan. Sedangkan menurut pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan untuk waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungan kedua. Menurut pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang melarang tertanggung membebaskan penanggung pada asuransi yang terjadi terlebih dahulu, kemudian membebankan kewajiban kepada penanggung berikutnya. Menurut pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan pertanggungan rangkap yang tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan, oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan asuransi ini tidak termasuk sebagai asuransi rangkap. Itu dikarenakan di dalam polis telah diperjanjikan secara tegas penanggung kedua hanya akan melakukan pembayaran hanya apabila penanggung terdahulu tidak dapat melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Baik, itulah penjelasan atau pendalaman dari pengertian asuransi rangkap. Yang kedua, selanjutnya
saya akan menjelaskan pengertian dari reasuransi atau asuransi ulang. Jasa pertanggungan ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jadi dasar hukum terhadap materi topik ke-13 ini tentang asuransi rangkap dan reasuransi ini, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, di mana menurut undang-undang tersebut, usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi itu tersebut. Perusahaan penjaminan atau perusahaan reasuransi lainnya menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Setelah itu ada usaha reasuransi syariah, di mana usaha reasuransi syariah itu adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah tersebut. Perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya itu diatur di dalam pasal 1.10 lagi-lagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Karena itulah undang-undang dari dasar hukum materi pada topik ke-13 ini. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, reasuransi diatur di dalam pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu penanggung selalu dapat mempertanggungkan lagi segala hal yang telah dipertanggungkan olehnya. Hal tersebut memiliki arti bahwa perusahaan reasuransi adalah penanggung dari perusahaan asuransi. Sedangkan objek pertanggungannya adalah kepentingan perusahaan asuransi dalam melakukan perjanjian pertanggungan dengan tertanggung, sehingga tidak termasuk dalam asuransi rangkap. Setelah dari kedua penjelasan dan pendalaman terkait topik ke-13 ini mengenai pengertian asuransi rangkap dan pengertian reasuransi atau asuransi ulang, ada materi tentang manfaat dari perjanjian reasuransi itu sendiri, di mana manfaatnya itu terdiri dari dua. Yang pertama ada manfaat reasuransi meringankan beban penanggung. Reasuransi memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi evenement yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatir tidak mampu melakukan pembayaran ganti kerugian. Adapun manfaat yang kedua, manfaat terakhir, yaitu manfaat reasuransi penyalur dan penyebar resiko, di mana manfaat ini penanggung dapat melakukan perjanjian reasuransi hanya untuk jumlah sebagian kepada para penanggung ulang atau reasuransi, sehingga penanggung melakukan penyebaran resiko. Baik, berikut yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya presentasikan terkait materi pada topik ke-13 ini mengenai asuransi rangkap dan reasuransi. Jadi, dari topik ke-13 ini, dari materi ini, kita agar mampu menjelaskan, agar mampu mendalami pengertian dari asuransi rangkap, pengertian dari asuransi ulang atau reasuransi, serta manfaat-manfaat perjanjian dari reasuransi itu sendiri.